Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah patut kita bersyukur Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan nikmat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir kita yang Allah titipkan mukjizat Al-Quran, insya Allah sebagai pedoman hidup kita hingga akhir nanti. Marhabanya Ramadan, saat yang dinanti telah tiba. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan. Namun seringkali kita merasa waktu berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana mengatur ulang Ramadan kita agar lebih bermakna dan lebih produktif. Yang pertama, mari kita berpuasa dengan niat yang benar dan bersungguh-sungguh. Seperti bunyi hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Niat cukup di dalam hati, namun kita aplikasikan dengan baik dalam seluruh aktivitas kegiatan Ramadan kita sehingga dapat menambah dan mempertebal keimanan kita. Yang kedua, mari kita mulai dengan menyusun rencana aktivitas kita selama bulan Ramadan, yaitu meningkatkan ibadah. Kita perlu tahu apa yang kita lakukan bulan Ramadan ini, seperti ibadah sholat, tidak hanya yang wajib namun yang sunnah kita tingkatkan. Tilawah, juga zikir, jangan sampai Ramadan hanya kita isi dengan bermain HP, nonton TV, atau hanya tidur saja dari pagi sampai sore hari. Jangan lupa kita membuat jadwal belajar dan menambah ilmu agama. Yang ketiga, kita harus fokus pada kualitas, bukan pada kuantitas. Ramadan bukan sekedar berapa banyak amalan yang kita lakukan, tapi seberapa baik kualitas amalan dari kita. Alih-alih mengejar banyak amalan dengan sewaktu-waktu, cobalah fokus pada satu amalan, namun dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, jangan lupa meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu berinteraksi dan membutuhkan orang lain di sekitar kita. Sehingga jangan lupa berbuat baik kepada sesama. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita berbuat baik kepada sesama. Seperti membantu pekerjaan rumah, bersedekah, membagi sembako, atau makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima, introspeksi diri. Kita harus membersihkan hati, pikiran, atau bertobat. Ramadan adalah kesempatan kita bisa bertaubat, membersihkan diri dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jauhi ghibah, iri, dengki, sombong, riak, dan segala bentuk perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah dan sesama manusia. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang keenam, meningkatkan rasa syukur. Kita harus bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita selama Ramadan. Kita harus bersyukur atas kesehatan, rezeki, berkah yang lain yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi bisa juga dalam bentuk perbuatan kita yang kita lakukan dengan penuh rasa syukur, seperti memuji atas kebesaran Allah, ciptaan Allah, tidak suka membuli terhadap teman, tidak memanggil teman dengan nama ejekan, namun harus saling menghormati, saling menyayangi kepada sesama. Teman-teman rahimakumullah, mari kita mulai mengatur ulang Ramadan agar lebih bermakna dan lebih berarti. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba yang lebih baik di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.